Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladika dengan NPM 21311051. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang encapsulation, overloading konstruktor, dan overloading method, beserta penerapan dalam bentuk program. Pengertian encapsulation dalam kurung pengkapsulan. Encapsulation adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek, di mana data atau atribut dan metode fungsi yang mengoperasikan data tersebut digabungkan dalam satu unit atau kelas. Tujuan: menyembunyikan data yang sensitif, yaitu data hiding, dan mengontrol akses ke data menggunakan metode getter dan setter. Selanjutnya ada manfaat encapsulation. Yang pertama ada keamanan data, menyembunyikan data dari akses langsung dan hanya memberikan akses melalui metode kontrol. Yang kedua, pengelolaan kode lebih mudah. Perubahan dalam implementasi data tidak mempengaruhi kode lain yang bergantung pada kelas tersebut. Lalu yang ketiga, yang terakhir, mempermudah pemeliharaan kode. Hanya dengan mengubah getter atau setter, kita bisa memodifikasi cara data disimpan tanpa mengubah penggunaan kelas. Berikutnya ada sintak encapsulation. Penggunaan yaitu menyembunyikan data dengan akses privat dan memberikan akses melalui metode getter dan setter. Di bawah ada contoh programnya menggunakan Java. Berikutnya ada contoh penerapan encapsulation. Program membuat kelas person dengan enkapsulasi. Di bawah ada gambar pemrogramannya, lalu ada penjelasannya, yaitu data name dan age disembunyikan dalam kelas person, hanya dapat diakses melalui metode setter dan getter. Berikutnya ada apa itu konstruktor overloading, yaitu konstruktor overloading adalah teknik untuk membuat lebih dari satu konstruktor dalam kelas dengan parameter yang berbeda. Yang kedua ada tujuan, memungkinkan objek dibuat dengan cara yang fleksibel menggunakan konstruktor yang berbeda sesuai kebutuhan. Kemudian ada sintak konstruktor overloading, yaitu penggunaan membuat beberapa konstruktor dalam kelas dengan parameter yang berbeda. Di bawah contoh pemrogramannya. Selanjutnya ada contoh penerapan konstruktor overloading. Program membuat objek rectangle menggunakan konstruktor yang berbeda. Di bawah ada gambar contoh programnya dan ada penjelasannya. Penjelasan: kita dapat membuat objek rectangle menggunakan dua cara berbeda, dengan parameter dan tanpa parameter. Berikutnya ada apa itu method overloading. Method overloading adalah konsep di mana kita dapat mendefinisikan lebih dari satu metode dengan nama yang sama dalam satu kelas, tetapi dengan parameter yang berbeda. Tujuannya memberikan fleksibilitas dalam pemanggilan metode berdasarkan jumlah atau tipe parameter. Kemudian ada sintak method overloading. Penggunaan yaitu mendefinisikan metode dengan nama yang sama tetapi dengan parameter yang berbeda. Berikut gambar atau contoh programnya. Berikutnya ada contoh penerapan method overloading. Program menggunakan metode add dengan parameter yang berbeda. Berikut ada contoh penjelasan atau gambar pemrograman tentang penerapan method overloading. Lalu di sini juga ada penjelasannya, yaitu metode add dapat digunakan untuk menjumlahkan 2 angka atau 3 angka, tergantung pada jumlah parameter yang diberikan. Selanjutnya ada kelebihan overloading konstruktor dan metode. Kelebihannya, yang pertama ada fleksibilitas, memungkinkan penggunaan metode atau konstruktor yang lebih fleksibel sesuai dengan parameter yang diberikan. Yang kedua, pengelolaan kode. Tidak perlu membuat nama metode atau konstruktor yang berbeda untuk tugas yang serupa. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu encapsulation membantu dalam menjaga data tetap aman dan mudah dikelola. Konstruktor overloading memberikan fleksibilitas dalam pembuatan objek dengan berbagai cara. Sedangkan metode overloading memungkinkan penggunaan metode yang sama dengan parameter berbeda, mengurangi duplikasi kode.